Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi, nama Anissa Febrianti dari kelas Hukum Keimigrasian A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari sebuah buku yang berjudul Dinamika Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian di Indonesia. Dengan bab yang berjudul Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Tenaga Kerja Asing selama pandemi COVID-19 oleh teman saya, Chafa Salsabila, dari kelas Hukum B. Kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Untuk faktor kesengajaan adalah pada saat orang asing masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan dengan tujuan wisata. Tetapi kenyataannya orang asing tersebut bekerja selama di Indonesia. Dan untuk faktor ketidaksengajaan, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai visa dan izin tinggal di Indonesia, atau kelalaian petugas imigrasi dalam memberikan informasi. Kasus penyalahgunaan izin tinggal. Yang pertama ada sebuah kasus dari kantor imigrasi Gorontalo yang menahan 6 warga negara asal Cina yang merupakan pelaku penyalahgunaan izin tinggal untuk bekerja. Yang kedua adalah kantor imigrasi kelas 2 TPI Mimika menangkap 12 warga negara asing dari Cina dan Korea Selatan yang melakukan aktivitas penambangan emas. Yang ketiga adalah kantor imigrasi kelas 1 Semarang menangkap 13 warga negara Taiwan dan Malaysia yang menggunakan visa kunjungan dalam rangka pariwisata, namun justru malah bekerja di Indonesia. Dan yang terakhir adalah penangkapan 2 warga negara asal Australia yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan dalam rangka pariwisata yang kenyataannya digunakan untuk bekerja. Ancaman terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Dari beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di Indonesia, sebagian besar memiliki izin tinggal kunjungan dalam rangka wisata, namun melakukan hal yang di luar peruntukannya, di luar peruntukan izin tinggalnya. Contohnya melakukan pekerjaan di Indonesia. Sedangkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan keimigrasian, bekerja di Indonesia sebagai TKA dapat diberikan ITAS dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pasal pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal tidak sesuai dengan peruntukannya adalah pasal 122 huruf A, dan bagi WNI yang terlibat dalam pelanggarannya dikenakan pasal 122 huruf B. Keduanya dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain orang asing tersebut dikenai hukuman pidana, mereka juga akan dikenai tindakan administratif keimigrasian atau TAK, yaitu sanksi administratif yang dikenakan terhadap warga negara asing pelanggar peraturan keimigrasian oleh penjabat imigrasi di luar proses peradilan, berupa membayar denda, pendeportasian, dan dimasukkan ke dalam daftar cekal dengan jangka waktu tertentu. Pengaturan bekerja bagi orang asing di wilayah Indonesia. Secara sahnya, teruntuk orang asing yang akan bekerja di Indonesia harus mematuhi segala peraturan maupun persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014. Tenaga kerja asing Indonesia dipekerjakan dalam jabatan dan waktu tertentu, serta jabatannya harus sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Selain itu, pemberi kerja TKA harus memilih tenaga kerja asing Indonesia, maksud saya tenaga kerja Indonesia, yang akan menjadi pendamping bagi TKA untuk ahli teknologi dan ahli keahlian, apabila nantinya TKA itu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tempat TKA bekerja. TKA di Indonesia juga harus mempunyai izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Umumnya, orang asing tersebut dapat diberikan izin tinggal terbatas. Sebelum mengajukan permohonan izin tinggal terbatas atau ITAS, terlebih dahulu mereka harus mempunyai visa izin tinggal terbatas sebagai persyaratan utama dalam mendapatkan ITAS. ITAS diberikan sesuai dengan jangka waktu yang terdapat dalam visa tinggal terbatasnya, mulai dari 30 hari, 90 hari, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Selain jangka waktu izin tinggal tersebut, orang asing juga harus memperhatikan masa berlaku paspor kebangsaan miliknya, karena ITAS diberikan dalam bentuk kartu dan peneraan pada paspor kebangsaannya. Tenaga kerja asing di Indonesia wajib memiliki penjamin, yakni penanggung jawab orang asing selama berada di Indonesia.
Adanya penjamin bisa memantau pergerakan WNA apabila WNA berpindah tempat kerja dan dapat segera melaporkan perpindahan tersebut kepada pihak imigrasi setempat. Upaya pencegahan kasus kebijakan izin tinggal keimigrasian. Yang pertama adalah memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembaharuan SIM-KIM dengan sistem lacak atau tracking. Yang ketiga, penyesuaian sumber daya manusia petugas imigrasi dengan orang asing yang dilakukan pengawasan. Yang terakhir adalah memaksimalkan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Lalu pendapat saya mengenai tulisan ini adalah konsistensi dari isi buku ini sudah cukup baik, dan dari segi tata bahasa sudah mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah judul dan isi buku sudah selesai. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.